Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah hari ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran IPA tentang sifat-sifat bunyi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita dapat mengetahui definisi dari bunyi, dan yang kedua kita mengetahui sifat-sifat dari bunyi. Oke, yang pertama dulu ya, pengertian dari bunyi. Bunyi merupakan bentuk energi yang dapat didengar oleh indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, asal bunyi dari mana coba kira-kira? Coba teman-teman pegang leher teman-teman, kemudian teman-teman berbicara. Apa yang dirasakan tangan teman-teman yang memegang leher tersebut? Ada getaran bukan? Nah, jadi suara yang kita keluarkan dari mulut kita itu berasal dari pita suara yang bergetar. Jika demikian, maka bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya tadi, pita suara. Selanjutnya, sifat-sifat dari bunyi. Sifat bunyi yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Sifat bunyi yang kedua, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda padat dan keras. Sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat diredam. Untuk hal ini kita akan coba cari informasinya satu persatu ya. Oke, yang pertama, bunyi dapat merambat. Tadi sudah disampaikan ya, bunyi itu dapat merambat pada 3 benda. Yang pertama, benda padat. Contohnya ini. Nah, pada video tersebut, suara detik jarum jam akan terdengar karena bunyi yang terdengar dari jarum jam tersebut merambat melalui benda padat. Di sana benda padatnya ada meja. Lalu bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya video ini. Nah, di video tersebut ada ember berisi air yang kemudian di dalamnya ada mainan. Nah, ketika mainan tersebut diremas, dia akan menghasilkan bunyi. Seperti yang tadi sudah Ustazah sampaikan, bahwa bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, bunyi tersebut diteruskan melalui air. Nah, di sana zat cairnya adalah air. Lalu yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Ini contohnya. Nah, jadi udara merupakan benda gas. Karena udara tersebut benda gas, maka kita dapat mendengar petir yang jauh melalui rambatan dari udara tersebut. Lalu sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda padat dan juga benda keras. Contohnya di sini seperti tembok, batu, kayu, besi, seng, bisa juga kaca. Nah, umumnya bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli, sehingga suara akan terasa lebih nyaring. Hal ini dapat terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan bidang pantulnya sangat dekat. Sifat ini akan menghasilkan gema. Ini contoh gema. Nah, gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli. Sifat ini juga akan menghasilkan gaung. Oke, kalau gaung yaitu bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian, bahkan tidak jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Itu adalah sifat bunyi yang kedua. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda padat dan keras. Sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat diredam oleh beberapa benda seperti spons, kemudian karpet, kemudian kapas.
Nah, benda-benda tersebut mempunyai sifat lunak dan dapat meredam bunyi. Nah, itu dia sifat-sifat bunyi ya teman-teman ya. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan mengenai benda padat dan keras. Dan yang ketiga, bunyi dapat diredam. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Ustazah minta maaf apabila ada kesalahan pada penyampaian Ustazah. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada wali kelas teman-teman. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.